Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ruhayati dari kelas 401. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai peran cyber security terhadap keamanan data penduduk negara Indonesia, mengambil studi kasus dari hacker Jorka, yaitu khusus untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah keamanan sistem informasi dengan dosen pengampu Dr. Ucup Darussalam, Sarjana Teknik Magister Teknik. Selanjutnya saya akan memulai dari latar belakang, yaitu saat ini dunia tengah berada dalam era informasi yang merupakan tahapan lanjutan dari era prasejarah, era agraris, dan era industri. Pada era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik individual maupun organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat informasi telah berfungsi sebagaimana layaknya aliran darah sumber kehidupan bagi tubuh manusia. Cyber security atau keamanan cyber dalam konteks pertahanan negara menjadi salah satu hal yang tidak dapat terelakkan di era modern seperti saat ini, di mana era digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara dan keseharian. Mudahnya mobilitas manusia beserta pola komunikasinya menjadi contoh sederhana perubahan perilaku warga negara menuju manusia dengan identitas baru, yaitu manusia milenial. Banyaknya timbul hambatan serta kendala yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan pada penerapan e-government, terutama di bidang keamanan informasi mencakup tertutup, kebulatan, dan ketersediaan berdasarkan data, sehingga rancangan penerapan e-government pula wajib berisi sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS, ialah sesuatu perancangan berurut guna mengelola serta menjaga data bersifat sangat tertutup, juga berarti bagi suatu kelompok atau lembaga yang dikualifikasikan atas dasar sumber daya manusia, prosedur, standarisasi, dan sistem teknologi informasi. Akan tetapi hal tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga diperlukan kewajiban tanggung jawab antara privat sektor dan konsumen, sehingga sangat berarti untuk meningkatkan cyber security culture agar masyarakat mempunyai pemahaman untuk ikut serta menyadari efek dikala memakai jaringan elektronik. Sementara situasi di Indonesia masih dalam keamanan cyber yang rendah dan rentan, ini telah memicu banyak peretasan terhadap catatan pribadi non-publik bersama dengan alamat, identitas, ke kartu debit klien lembaga keuangan. Selain fokus pada fakta pribadi, perlindungan dan cyber Indonesia kelemahan juga diwarnai dengan menggunakan kasus spionage, intelijen, hacking, dan lain-lain. Akhir-akhir ini seseorang bernama Jorka sedang ramai diperbincangkan dan dihebohkan dunia internet hingga publik tanah air. Pergerakan Jorka dalam menyebarkan beberapa data sensitif diketahui telah dilakukan di beberapa bulan terakhir dari Agustus sampai awal September tahun 2022. Data sensitif dibagikan mencakup angka kartu identitas, angka kartu keluarga sendiri, angka telepon, serta sebagainya. Permasalahan-permasalahan semacam ini yang menampilkan kalau tidak siapnya keamanan Indonesia dalam mengalami ancaman cyber security. Riset ini bertujuan untuk memperlihatkan cerminan tentang kebijakan keamanan cyber di Indonesia di kala ini serta kedudukan keamanan cyber di Indonesia beserta tantangannya di masa era 4.0. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kualitatif, fakta sekunder, dan data sekunder. Metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini terutama didasarkan pada informasi non-numerik yang dapat berupa tulisan dan foto, dan penyaringan statistik untuk membuat interpretasi dan dari tinjauan pustaka. Fakta sekunder adalah fakta yang diperoleh secara tidak langsung atau menganalisis data yang mengandung kegiatan di luar. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, harian, majalah, fakta statistik, atau internet.
Hasil dan pembahasan. Pertama, saya akan membahas mengenai cyber security atau keamanan cyber. Keamanan cyber yaitu praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan ini biasanya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu proses bisnis. Cyber security adalah usaha agar memproteksi informasi dari serangan cyber. Berikut beberapa unsur pokok yang tergandung dalam cyber security, diantara yaitu yang pertama, kebijakan keamanan dokumen adalah sebuah informasi standar dalam bentuk dokumen yang diubah ke dalam jalannya semua proses terkait perlindungan informasi. Yang kedua, infrastruktur informasi, yakni perantara yang menjadi keberlangsungan proses pengoperasian informasi meliputi hardware dan software. Hardware dan software, diantaranya router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. Yang ketiga yaitu pertahanan perimeter sebagai perantara yang berguna untuk mempertahankan komponen dalam bidang infrastruktur informasi, contohnya IDS, IPS, dan firewall. Yang keempat, sistem pemantauan jaringan adalah perangkat untuk memantau kelayakan, pengecekan alat, dan kemampuan infrastruktur informasi. Yang kelima, sistem informasi dan manajemen acara, yaitu penghubung yang berguna untuk monitoring segala peristiwa dalam jaringan, juga kejadian yang terjadi dalam sistem keamanan. Yang keenam yaitu penilaian keamanan jaringan, yakni komponen cyber security yang berfungsi untuk menjalankan proses controlling dan memberikan pengukuran terhadap level keamanan informasi. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya manusia dan keamanan yang erat hubungannya dengan sumber daya manusia dan terjaminnya keamanan pada sistem informasi. Selanjutnya saya akan membahas cybercrime, yaitu kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah kegiatan kriminal yang melibatkan komputer dan jaringan. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal yang menggunakan teknologi digital. Cybercrime bisa diformulasikan selaku perbuatan melawan hukum yang dicoba dan mengenakan jaringan komputer selaku fasilitas atau perlengkapan, ataupun komputer selaku objek, baik untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak, maupun dengan merugikan pihak lain. Kejahatan komputer yang diasosiasikan dengan hacker umumnya memunculkan makna yang negatif. Jenis-jenis cybercrime meliputi yang pertama ada hacking, yaitu akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan untuk mencuri data atau menyebabkan kerusakan. Yang kedua ada phishing, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang ketiga yaitu malware, program berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer seperti virus, worm, dan trojan. Yang keempat ada ransomware, yaitu jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikan aksesnya. Yang kelima yaitu identity theft, pencurian identitas seseorang untuk melakukan penipuan atau kejahatan. Di sini ada cara pencegahan cybercrime, yaitu yang pertama, gunakan perangkat lunak keamanan yang terkini seperti install antivirus, anti-spyware, dan firewall untuk melindungi sistem dari ancaman malware dan serangan cyber. Yang kedua, melakukan pembaharuan rutin, jadi selalu perbarui sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi untuk menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Yang ketiga, membuat password yang kuat, yaitu gunakan kata sandi yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun, serta aktifkan autentikasi 2 faktor jika tersedia. Yang keempat yaitu memerlukan adanya pendidikan dan kesadaran, jadi tingkatkan kesadaran tentang ancaman cyber dan bagaimana menghindarinya melalui pelatihan dan edukasi bagi diri sendiri dan juga karyawan. Peran cyber security, yaitu cyber security berperan penting dalam melindungi data dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah dan pencurian, serta menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
Ini memastikan bahwa informasi hanya diakses oleh pihak yang berwenang dan data tidak diubah oleh pihak yang tidak sah, menjaga keakuratan dan keandalan. Selain itu, cybersecurity memastikan sistem dan jaringan tetap berfungsi dengan baik, melindungi infrastruktur kritis seperti jaringan listrik dan sistem perbankan dari serangan yang dapat menyebabkan kerugian besar. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi resiko keamanan, cybersecurity membantu meminimalkan potensi ancaman terhadap organisasi. Tantangan cybersecurity yaitu meliputi berkembangnya ancaman cyber yang semakin kompleks dan canggih, kekurangan tenaga ahli keamanan cyber, serta kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, perlindungan terhadap perangkat IoT yang rentan, serta peningkatan regulasi dan kepatuhan juga menjadi tantangan signifikan dalam menjaga keamanan cyber. Selanjutnya yaitu studi kasus Djorka. Djorka adalah seorang hacker atau kelompok hacker yang dikenal karena berhasil membobol dan menjual data pribadi dari berbagai sumber di Indonesia. Djorka mulai dikenal publik sekitar tahun 2022 ketika informasi mengenai berbagai pelanggaran data besar-besaran mulai muncul di media. Di sini ada beberapa macam kasus kejahatan yang dikaitkan Djorka pada tahun 2022, yaitu yang pertama, kebocoran data pengguna Peduli Lindungi. Jadi data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi bocor dan dijual di forum online, yaitu ada dampaknya menimbulkan kekhawatiran publik mengenai privasi data kesehatan dan penggunaan aplikasi. Yang kedua yaitu kebocoran data kependudukan, data KTP dan kartu keluarga jutaan warga Indonesia dicuri dan diperdagangkan di dark web. Dampaknya risiko pencurian identitas dan penipuan meningkat serta merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, kebocoran data SIM card, data registrasi kartu SIM termasuk NIK dan nomor telepon bocor dan dijual. Dampaknya potensi penyalahgunaan data untuk penipuan telekomunikasi dan spam semakin meningkat. Yang keempat itu kebocoran data pemilih KPU, data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU bocor dan diakses oleh pihak tidak sah. Dampaknya mengganggu proses pemilu dan merusak integritas data pemilih. Yang kelima yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan, data peserta BPJS Kesehatan termasuk data medis bocor dan diperdagangkan. Dampaknya resiko terhadap privasi data kesehatan dan potensi penipuan terkait layanan kesehatan. Yang keenam yaitu peretasan email pejabat pemerintah, akses ilegal ke email-email pejabat pemerintah untuk mencuri informasi sensitif. Dampaknya mengancam keamanan nasional dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketujuh yaitu kebocoran data e-commerce, data pelanggan dari berbagai platform e-commerce dicuri dan dijual di internet, yaitu dampaknya penipuan online, pencurian identitas, dan kerugian finansial bagi pelanggan dan bisnis. Kesimpulan dari peran cybersecurity terhadap keamanan data penduduk Indonesia berdasarkan studi kasus hacker Djorka menunjukkan bahwa insiden ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem keamanan cyber untuk melindungi data pribadi. Kasus ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan cyber di kalangan masyarakat serta perlunya peran aktif pemerintah dalam memperbarui regulasi dan kebijakan keamanan. Selain itu, kolaborasi antara instansi pemerintah dan swasta sangat penting untuk berbagi informasi dan strategi menghadapi ancaman cyber. Kesimpulannya, keamanan cyber harus menjadi prioritas utama untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem digital di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan penulisan di presentasi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.